Hai guys, kenalin aku Vina. Kali ini aku akan mengisi off day-ku berhubung hari ini aku off. Jadi aku akan coba untuk belajar bikin video. Video apa yang akan aku buat hari ini? Yaitu aku akan sharing tentang suka duka jadi MT. Sebelumnya mohon maaf kalau videonya kurang bagus atau banyak kekurangannya karena aku masih belajar. Jadi nanti kalian boleh kasih komen dan kritik yang membangun yang bisa bikin aku semangat lagi untuk bikin video. Oke, langsung aja. Eh, aku akan sharing tentang apa itu MT, makhluk apakah itu MT, dan apa suka dukanya sampai ke lebih dalam lah pokoknya tentang MT. Jadi kalian jangan skip videonya. Kalau untuk kalian yang sekarang lagi mencoba atau yang sedang dalam proses akhir atau awal interview dan segala macam tentang MT di perusahaan manapun, aku akan coba berbagi gimana rasanya jadi MT. Oke. Pertama, apa itu MT? Nah, untuk kalian yang baru fresh graduate, mungkin kalian sering dengar MT. MT itu apa sih gitu ya kan? Dan beberapa perusahaan itu baik yang sudah terkenal ataupun yang belum biasanya membuka lowongan pekerjaan tentang MT. MT itu versi saya yaitu suatu program fast track atau program percepatan di suatu perusahaan untuk mencapai level manajemen. Nah, biasanya setiap perusahaan itu membutuhkan leader-leader, future leader yang dibutuhkan oleh perusahaan di masa depan yang diambil dari kaum-kaum muda saat ini. Nah, biasanya karena tadi ini program percepatan, mereka punya banyak kriteria-kriteria untuk dijadikan atau dimasukkan ke dalam program MT mereka. Setiap perusahaan itu biasanya kualifikasinya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalau saya sendiri, saya ada di perusahaan retail yang cukup ternama dan menurut saya worth it juga. Jadi saya akan cerita pengalaman MT di perusahaan tempat saya bekerja sampai saat ini. Kemudian apa sih syarat-syarat supaya kita bisa jadi MT atau masuk ke program MT atau supaya lulus bisa ke program MT? Biasanya setiap perusahaan itu punya kriteria yang berbeda-beda. Umumnya, ini saya kasih tahu secara umumnya aja. Yang pertama, biasa mereka minta IPK di atas 3. Kemudian yang kedua, biasanya juga maksimal usianya itu ada di range 24 sampai 26. Di perusahaan saya sendiri kemarin maksimal umurnya itu 24 atau 25, saya lupa. Kemudian bahasa Inggris beberapa perusahaan mensyaratkan seperti itu. Kemudian biasanya ada juga kalau perusahaannya itu membutuhkan MT di lapangan, biasanya mereka juga membutuhkan kandidat-kandidat yang siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Kurang lebih sih seperti itu, dan biasanya juga harus punya pengalaman organisasi. Nah, kira-kira untuk syarat MT itu secara umumnya sih itu, tapi balik lagi setiap perusahaan itu punya syaratnya masing-masing. Misalnya untuk perusahaan tempat saya bekerja saat ini, mereka mensyaratkan kita untuk siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena ketika kita lulus dari program MT, kenyataannya memang kita akan ditempatkan di kota-kota yang tersebar di Indonesia. Jadi kalau kamu nggak siap untuk ditempatkan di seluruh Indonesia, kamu pikir-pikir dulu kalau mau lanjutkan interview kamu atau tes kamu saat ini di program MT. Tapi kalau suatu perusahaan memang mau menempatkan MT-nya di suatu kota tertentu, contoh di Jakarta, oke, kamu bisa lanjut untuk teman-teman yang misalnya nggak mau ditempatkan di seluruh Indonesia, kayak gitu. Kemudian biasanya juga muncul pertanyaan, perusahaan mana aja sih yang buka MT? Nah, untuk saat ini, menurut saya sendiri, riset saya sendiri, MT itu banyak ya, perusahaan yang buka MT itu cukup banyak. Biasanya mereka menggunakan nama yang berbeda-beda untuk program MT.
Ada yang ngasih nama MT, ada yang kasih nama MDP, ada yang kasih nama LDP, ada yang kasih nama ODP, jadi macam-macam. Dan kalau saya lihat sih, sepengetahuan saya itu hampir sama, cuman beda namanya aja sih. Tapi kalau salah mohon maaf ya, nanti kalian bisa kasih info yang lebih jelas. Yang saya tangkap ketika saya melamar pekerjaan, begitu saya fresh graduate itu, program-program yang tadi saya sebutkan itu kurang lebih sama. Mereka program-program ini disiapkan untuk mencari future leader gitu, atau program fast track. Dan itu juga menjadi salah satu alasan menurut saya kenapa MT itu sangat digandrungi oleh fresh graduate saat ini. Kenapa? Karena umumnya nih, anak-anak milenial sekarang atau anak-anak muda sekarang itu pengen yang nggak ribet tapi cepet tapi enak ya, terlalu banyak pengennya. Jadi program ini bisa jadi salah satu pilihan untuk kamu yang pengen langsung masuk ke jenjang manajemen tanpa proses lama. Kenapa tanpa proses lama? Biasanya setiap MT di perusahaan itu juga beda-beda untuk programnya. Ada yang kasih program 6 bulan, ada yang kasih programnya itu 8 bulan, ada yang kasih programnya 9 bulan atau 1 tahun. Nah, untuk di tempat kerja saya saat ini itu mensyaratkan program MT-nya itu selama 1 tahun. Jadi, kamu akan dipersiapkan untuk menjadi next leader itu selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu kamu akan dibekali dengan soft skill yang mungkin tidak kamu dapatkan di masa kuliah, karena biasanya juga MT dari semua jurusan. Mereka kasih syaratnya itu dari semua jurusan. Itu sebagian MT ya, tapi ada juga yang MT yang mereka kasih list untuk jurusan tertentu saja. Jadi balik lagi tergantung perusahaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, suka duka jadi MT, suka dukanya apa gitu. Saya juga berdasarkan pengalaman saya sendiri, balik lagi karena saya nggak tahu dan nggak mengalami bagaimana rasanya jadi MT di perusahaan lain ya. Jadi yang saya ceritakan ini berdasarkan pure pengalaman saya sendiri. Untuk suka dukanya, suka duka kalau saya kan ada di perusahaan retail ya. Jadi saya akan menceritakan suka dukanya MT di perusahaan retail. Tentu akan berbeda ketika kamu MT atau ODP di bank, atau di perusahaan sipil mungkin, atau di perusahaan food and beverage, atau pokoknya macam-macam. Ini yang saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya jadi MT di perusahaan retail di Indonesia ya. Suka dukanya apa sih gitu ya. Suka dukanya mungkin dari dukanya dulu kali ya. Dukanya kalau saya pribadi, kita cukup mendapatkan tekanan, kalau bisa dibilang sih mungkin seperti itu ya. Cukup mendapatkan tekanan selama proses kita 1 tahun tadi. Kalau saya kan 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kita benar-benar belajar hal baru. Nah, hal ini bisa jadi suka ataupun duka sebenarnya. Sometimes itu bisa jadi hal yang saya sukai karena kita akan dapat pelajaran baru, tantangan baru, ilmu baru. Tapi sometimes juga itu bisa menjadi duka kita karena apa ya, bisa dibilang kalau udah stuck tuh kayak aduh gimana sih gitu. Jadi dukanya mungkin kita harus berhadapan dengan hal baru dan itu semua punya deadline, punya target, punya tekanannya sendiri gitu ya. Terus yang jadi dukanya juga kalau saya pribadi, karena di perusahaan retail yang sudah pasti menjadi konsekuensi perusahaan retail adalah jam kerja, dimana hari weekend itu kita tetap masuk kerja. Tentu akan berbeda ya, tadi saya bilang kalau kalian daftar atau melamar di MT misalnya di bank gitu, yang Sabtu Minggunya mungkin libur. Tapi kalau di retail itu MT-nya juga mengalami sama seperti staff-staff yang lain, Sabtu Minggunya masuk dan kita akan dapat libur di hari weekdays biasanya. Cuman untuk hal-hal tertentu kita bisa ambil libur di weekend dengan terms and condition-nya sendiri lah gitu ya. Jadi kayak hari ini tuh, ini kan hari Kamis ya, jadi ini weekdays dan saya hari ini libur. Tentu nanti di hari Sabtu dan hari Minggu saya harus kerja. Itu salah satu yang menjadi duka tersendiri mungkin untuk
MT di perusahaan retail gitu. Dan sukanya, mungkin dukanya cukup itu aja. Kalau yang jadi sukanya, tentu yang pertama adalah jenjang karir. Kenapa jenjang karir? Karena tadi MT itu adalah program fast track, sehingga untuk sampai ke posisi kita saat ini itu tidak membutuhkan waktu yang lama seperti staff yang biasa itu nyampe ke posisi kita sekarang gitu teman-teman. Untuk gambaran, ini di perusahaan saya saat ini posisinya itu sebagai mungkin bisa dibilang asisten manajer atau duty manager seperti itu. Untuk staff biasa sampai ke posisi saya saat ini biasanya membutuhkan waktu rata-rata bisa dibilang mungkin 6-8 tahun, bahkan ada juga yang sampai 10 tahun gitu. Sedangkan kita yang anak MT bisa mencapai posisi ini dalam waktu 1 tahun. Nah itu teman-teman. Sehingga, satu lagi dukanya tadi ya. Dalam proses 1 tahun itu kan kita akan mengalami banyak tes ya, tentu ada banyak tes, akan banyak presentasi, banyak tugas yang kita kerjakan baik secara teori tulis maupun secara praktek gitu ya. Jadi semuanya kita harus hadapin tuh, dan ketika performa kita turun selama di 1 tahun pertama itu masih ada namanya proses gugur atau sistem gugur, sehingga kamu bisa aja sewaktu-waktu digugurkan di proses 1 tahun pertama sebelum kamu dianggap lulus jadi MT. Tetapi ketika kamu sudah lulus jadi MT itu kamu udah dapat level baru atau dapat posisi baru yang bukan MT lagi, yang bisa dibilang bukan MT lagi gitu. Tapi kalau saya tadi udah duty manager atau asisten manager seperti itu ya teman-teman. Dan tadi apa ya, jadi lupa tadi. Sukanya lupa. Tadi jadi sukanya itu adalah jenjang karir ya teman-teman. Untuk jenjang karir, selain itu yang jadi sukanya menurut saya tentu dari benefit ya. Benefit, kenapa jadi MT itu bisa dibilang menurut saya benefitnya cukup worth it, karena untuk kita yang fresh graduate yang usianya tadi rentangnya masih di angka 22 tahun sampai mungkin 24 tahun, apalagi yang belum sama sekali bekerja, ketika kalian masuk MT, kalian akan banyak dapat keuntungan. Pertama, kalian dapetin ilmu, kalian dapetin pengalaman dalam waktu 1 tahun. Kalau saya 1 tahun, mungkin di tempat yang lain ada yang 6-8 bulan. Kemudian selain dari ilmu, pengalaman. Setelah pengalaman tentu benefit ya kan. Kenapa benefit? Karena kita selain kita belajar, mendapatkan pengalaman, plus kita dibayar gitu. Jadi menurut saya ini sangat bagus untuk teman-teman yang fresh graduate. Bisa jadi salah satu pilihan untuk teman-teman yang fresh graduate untuk menjadi MT atau ODP atau LDP atau macam-macam lah namanya di perusahaan yang, apalagi kalau perusahaan itu punya nama perusahaan yang besar seperti itu. Dan benefit yang biasanya ditawarkan ketika kita jadi MT di perusahaan yang besar ya, perusahaan yang ternama kita bilang, itu kalau dari riset saya nih teman-teman, saya nggak akan nyebutin gajinya kalau di perusahaan saya itu berapa, tapi ini riset pasar yang saya cari ketika saya melamar jadi MT di beberapa perusahaan, itu rentangnya cukup worth it. Biasanya perusahaan-perusahaan ternama itu memberikan gaji MT di atas 4 atau bahkan di atas 5 juta, sampai ada yang gajinya sampai 2 digit seperti itu. Jadi kenapa bisa jadi salah satu pilihan yang menggiurkan buat teman-teman fresh graduate ya, karena salah satunya adalah benefit dengan dukanya masing-masing ya, dengan kelemahannya masing-masing. Di setiap perusahaan itu pasti ada kekurangannya masing-masing, dan pasti ada benefit yang didapatkan juga berbeda-beda tergantung perusahaannya itu sendiri gitu. Kemudian terakhir, rekomen atau tidak sih jadi MT itu? Tentu kalau dari penjelasan saya tadi, rekomen terutama buat teman-teman yang baru lulus kuliah, fresh graduate, bahkan mungkin belum dapat ijazah, masih dalam bentuk SKTL seperti itu. Pilihan untuk menjadi MT bisa
kalian jadikan pilihan yang menarik. Apalagi kalau kalian melamarnya itu di perusahaan yang cukup besar, yang cukup ternama, sehingga kalian akan mendapatkan pengalaman, akan dapat ilmu plus benefit, jadi banyak sih keuntungannya. Cuman yang jadi masalah adalah karena program MT ini sangat disukai saat ini oleh banyak fresh graduate, tentu saja yang melamar itu pasti juga akan banyak ya, seperti itu. Sehingga persaingannya itu tentu akan lebih ketat lagi. Kenapa? Karena perusahaan juga biasanya nggak butuh banyak-banyak banget orang. Yang mereka butuhkan mungkin hanya belasan orang mungkin ya. Sehingga kalian itu akan lebih sulit dalam proses penyaringannya itu. Dan tentu yang terpilih pada akhirnya nanti akan yang melewati semua tahapan-tahapannya ya. Untuk kalian ketahui. Nanti mungkin next video saya akan jelasin apa saja proses yang saya lewati ketika saya melamar jadi MT, dari mulai awal sampai saya diterima sampai saya bisa lulus, seperti itu ya. Kurang lebih sih mungkin itu aja gambaran suka dukanya jadi MT. Apabila ada yang kurang jelas atau misalnya ada yang request mau saya jelasin apa lagi, baik tentang MT ataupun tentang hal yang lainnya, kalian boleh komen dan juga boleh follow Instagram ataupun kalau mau DM Instagram saya juga akan sharing hal-hal yang lain bila saya ada waktu ya. Tentu kalau di luar jam kerja dan juga hari libur tentu saya akan bantu kalian. Mudah-mudahan sharing yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman, terutama yang saat ini mungkin lagi melamar dan lagi ada dalam proses MT. Semangat buat teman-teman, good luck!